kami siswi dari SMA Negeri 2 Palkerinci akan menjelaskan mengenai dampak sosial informatika. Perkenalkan, nama saya Mona Rizky Nadia dari kelas F2. Perkenalkan, nama saya Fitri Fania Adira dari kelas F2. Nah, pertama-tama, apa sih dampak sosial informatika itu? Dampak sosial informatika adalah perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat. Apa saja sih dampak sosial informatika? Pertama, ada komunikasi antar individu yang terhubung. Teknologi informatika telah menghadirkan platform-platform komunikasi baru seperti media sosial, pesan instan, dan video call yang memungkinkan kita terhubung dengan orang lain secara real time tanpa memandang jarak. Meskipun memberikan kemudahan akses informasi, tantangan privasi dan keamanan juga muncul seiring dengan peningkatnya penetrasi teknologi ini. Yang kedua, perubahan pola interaksi sosial. Interaksi sosial tidak lagi terbatas pada lingkungan lokal, melainkan telah berkembang menjadi lingkup global melalui internet. Namun, penting untuk diingat bahwa interaksi langsung masih memiliki nilai yang tak tergantikan dan keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata tetap menjadi tantangan. Ketiga, akses meluas terhadap informasi. Internet telah membuka akses ke sumber daya informasi yang tak terbatas. Namun, dengan keberagaman informasi yang tersedia, kemampuan untuk menilai kebenaran dan keandalan informasi menjadi keterampilan yang semakin penting bagi individu. Yang keempat, pengaruh pada kebudayaan dan identitas. Internet memfasilitasi pertukaran budaya dan identitas secara global, namun juga dapat menyebabkan konflik budaya dan homogenisasi identitas. Penggunaan teknologi harus diimbangi dengan pemeliharaan dan penghormatan keberagaman budaya. Kelima, ada peluang ekonomi di era digital. Revolusi informatika telah menciptakan peluang ekonomi baru seperti bisnis daring dan pekerjaan jarak jauh. Namun, tantangan terkait kesenjangan ekonomi dan aksesibilitas teknologi juga perlu diperhatikan. Yang keenam, kesehatan mental dalam era digital. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental seperti adiksi internet dan peningkatan kecemasan sosial. Kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara penggunaan teknologi dan waktu layar yang sehat semakin meningkat. Ketujuh, ketahanan, keamanan, dan privasi. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, kekhawatiran tentang keamanan data dan privasi pribadi juga semakin meningkat. Perlindungan data dan kesadaran akan resiko cyber menjadi kunci dalam menjaga ketahanan digital. Dalam dampak sosial informatika, kami mengangkat tema sampah yang berserakan di lingkungan sekitar. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu warga sekitar yang terkena dampak dari sampah yang berserakan di lingkungan sekitar. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu warga sekitar yang terkena dampak dari sampah yang berserakan. Di sini dengan Ibu siapa? Saya dengan Norasi Pangkar. Baik, Ibu Norasi Pangkar. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal mengenai sampah yang berserakan di lingkungan sekitar. Pertama, apa dampak membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan? Dampak membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama bisa menimbulkan bau di lingkungan sekitar, yang kedua merusak pemandangan, yang ketiga bisa merusak lingkungan, dan yang keempatnya itu bisa menimbulkan banjir. Baiklah, selanjutnya bagaimana cara membuang sampah dengan baik? Sebaiknya jika kita membuang sampah dengan baik itu, yang pertama kita harus memilah dulu jenis-jenis sampah yang ada di sekitar. Misalnya sampah organik, yaitu sisa bahan makanan atau sayuran atau sisa dapur. Yang keduanya kita harus memilah sampah plastik, dan yang selanjutnya memilah sampah yang berbahaya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola sampah yang baik? Cara mengelola sampah yang baik itu, yang pertama kita harus membedakan tempat sampah organik, tempat sampah non organik, dan tempat sampah yang berbahaya.
Jadi dalam pengelolaannya nanti akan lebih gampang karena sampah tersebut sudah terpisah sebelumnya. Selanjutnya, apa saja jenis sampah yang ada di lingkungan sekitar kita ini? Di lingkungan sekitar ini yang kami lihat itu sampahnya sampah plastik dan sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik itu tadi sisa makanan, sisa sayuran, daun-daunan, dan plastik itu ada kemasan plastik, botol plastik, terus ada styrofoam, terus ada pipet dan sampah-sampah plastik yang lainnya. Selanjutnya, apakah Anda pernah memisahkan sampah organik dan anorganik? Sering. Saya itu termasuk salah satu yang nggak suka melihat sampah berserakan di mana-mana. Jadi sudah 2 tahun terakhir ini, 2 tahun semenjak COVID ya, berapa tuh tahunnya, saya melakukan mengolah sampah sisa dapur itu menjadi ekoenzim, dan sampah yang tidak diolah menjadi ekoenzim dibuat menjadi kompos yang berfungsi untuk membuat tanaman menjadi subur. Dan sampah plastik itu kita kasihkan ke orang yang bisa mengolah sampah plastik, jadi bisa digunakan kembali. Jadi ibu ini sering mengelola sampah organik dengan cara membuatnya menjadi ekoenzim ya Bu? Iya. Baiklah, pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana cara mengurangi pencemaran sampah? Iya. Sebenarnya kalau kita mau sadar sedikit aja terhadap lingkungan, karena lingkungan yang baik itu yang akan kita wariskan nanti kepada anak cucu kita, terutama kalian yang masih muda-muda. Mohon menjaga lingkungan dengan baik karena itu menjadi aset kita selanjutnya. Caranya itu bisa dengan menanam pohon, bisa dengan menggunakan 3R ya, Iya. tahu nak 3R? Tahu. Nah gitu, kita menggunakan 3R, kita menggunakan mengurangi sampah lah, dengan cara membawa botol minum misalnya, membawa bekal dari rumah. Jadi selain daripada hemat pastinya sehat. Jadi tolong diperhatikan agar lingkungan kita semakin bersih. Oke? Oke, baiklah. Terima kasih Bu Nora atas wawancara tadi. Kira-kira apa nih saran untuk kami agar lingkungan tetap terjaga? Iya, tadi kan sedikit sudah kita informasikan bahwa lingkungan itu perlu dijaga dengan baik karena itu adalah titipan dari Tuhan yang untuk kita jaga, sehingga sedikit apa yang baik yang kita lakukan terhadap lingkungan itu akan menyelamatkan kehidupan. Contohnya yang Ibu buat itu membuat ekoenzim, karena sampah itu tadi tidak mencemari lingkungan dan banyak manfaatnya terhadap lingkungan. Nanti boleh videokan di situ ember-ember kami yang sudah banyak ekoenzimnya. Jadi itu bisa dijadikan untuk pupuk tanaman dan bisa juga untuk kegiatan yang lain. Begitu. Wah, keren sekali ya inovasi Ibu ini. Baiklah Ibu Nora, terima kasih atas wawancaranya. Bye bye. Terima kasih.